Detik-detik sebelum kerusuhan Mei 1998 terjadi, Sudono Salim secara kebetulan harus pergi ke Amerika pada tanggal 4 Mei untuk menjalani operasi katarak. Sebagai orang kepercayaan Soeharto, tampak seperti peraturan tidak tertulis, Salim selalu mengunjungi Cendana untuk meminta restu sebelum bepergian. Di sela pertemuannya, ternyata Soeharto juga mengungkapkan bahwa dirinya harus berangkat pada tanggal 9 Mei ke Kairo, Mesir untuk menghadiri KTT G15, sebuah organisasi yang berfungsi sebagai wadah kerjasama ekonomi dan pembangunan negara-negara berkembang. Pertemuan itu tampak biasa-biasa saja, tapi tidak ada yang menyangka bahwa mereka berdua tidak akan bertemu lagi beberapa tahun ke depan. Dan ketika mereka bertemu kembali, Soeharto bukan lagi presiden, dan Sudono Salim juga bukan pemilik BCA lagi. Tepat pada tanggal keberangkatan si Cukong, sore harinya Soeharto memerintahkan Menteri Energi Kuntoro Mangkusubroto untuk mengumumkan kenaikan harga BBM sebesar 71%, efektif berlaku pada tengah malam. Keputusan ini ternyata menjadi malapetaka. Antrian mengular di seluruh SPBU. Kerusuhan pertama muncul di Medan, Sumatera Utara. Keesokan harinya kabar itu sampai di ibu kota. 200 mahasiswa menggelar aksi demo di depan kantor MPR, menuntut Soeharto turun. Kerusuhan terus berlanjut, tapi Soeharto dengan percaya dirinya tetap terbang ke Kairo seolah-olah semuanya masih dalam kendali. 12 Mei ketika Soeharto masih di Mesir, sniper misterius menembak mati 4 mahasiswa Universitas Trisakti. 13 Mei, satu cabang BCA untuk pertama kalinya dibakar oleh massa. Selama kejadian itu, di keluarga Salim hanya Antoni sendirian yang berada di Indonesia. 14 Mei keesokan harinya, Antoni harus mengungsi ke Wisma Indosemen, buntut dari situasi yang semakin memanas. Dan selanjutnya, dia juga harus dievakuasi ke Singapura. Beberapa jam kemudian dia mendapatkan telepon bahwa rumahnya telah dibakar. Jakarta tidak baik-baik saja, langitnya dipenuhi oleh kepulan asap. 15 Mei, Soeharto tiba di Jakarta. Malam sebelumnya, tentara sudah dikerahkan untuk mendorong massa. Beberapa hari ke depan, situasi masih tegang. 18 Mei, BCA melaporkan 122 cabangnya hancur dan 150 ATM dijarah. Total BCA kehilangan 3 miliar rupiah akibat penjarahan dari ATM sendiri. Kantor cabang dan ATM yang masih beroperasi pun diserbu oleh nasabah yang ingin mengambil tabungannya. 21 Mei, Soeharto memutuskan mundur, digantikan oleh Habibie. Sebuah kabar yang menakutkan bagi masyarakat yang menyimpan tabungannya di BCA, sebab dua anak Soeharto masih memiliki 30% saham di bank tersebut. Beredar anggapan, setelah Soeharto turun, maka selanjutnya BCA lah yang akan runtuh. Bank rush pun terjadi di semua cabang BCA. Ada asumsi bahwa antrian panjang di cabang BCA adalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh sekelompok orang. Sebagian orang yang mengantri adalah orang-orang yang sengaja dibayar agar antrian di BCA semakin panjang. Setelah orang-orang ini menarik tabungannya, dengan sengaja mereka akan mengantri kembali dari awal. Hal ini memicu kepanikan nasabah lainnya yang melihat kondisi antrian yang terus mengular. Maka tak heran, Antoni beranggapan adanya muatan politik di belakang bank run ini. Senin, 25 Mei, lagi-lagi Sudono Salim diberitakan meninggal. Kali ini, ia tidak bisa tampil di acara TV seperti sebelumnya. Meskipun Presiden Direktur BCA Abdullah Ali telah menyangkal berita tersebut, kejatuhan Soeharto tidak bisa membendung ketakutan masyarakat akan keruntuhan BCA. Ali menambahkan bantahan tentang rumor likuidasi BCA. Ia menyatakan bahwa Antoni akan menyuntikkan tambahan modal sebesar 1 triliun rupiah. Gubernur Bank Indonesia, Syahril Sabirin menyatakan bahwa Bank Sentral akan memberikan dana kepada BCA dalam jumlah tertentu, tetapi ia tidak menyebutkan jumlah pastinya. Pernyataan dari Bank Sentral tidak serta-merta menghentikan bank run. Di tempat yang terpisah, 4 eksekutif bank swasta lainnya, termasuk Lipo Bank milik Mokhtar Yadi di dalamnya, melaksanakan pertemuan tentang kemungkinan untuk membantu BCA. Hasilnya tidak ada yang bisa dilakukan. BCA terlalu besar untuk dibantu oleh mereka.
Hingga Kamis 28 Mei, penarikan dana sudah jauh di luar batas kewajaran, dan malam itu pemerintah mengumumkan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN mengambil alih BCA. Secara hukum, tindakan tersebut dibutuhkan karena bank sentral telah memberikan dana sebesar minimal 200% dari modal BCA. Saat BCA diumumkan sebagai Bank Taken Over atau BTO, Gubernur Bank Indonesia, Syahril, enggan menyebutkan jumlah pasti yang telah disuntikan ke BCA. Namun ia mengatakan bahwa sejak tanggal 14 Mei, Bank Sentral telah memberikan kredit likuiditas senilai 20 triliun rupiah kepada semua bank di Indonesia. Sedih, kecewa, itulah yang dirasakan oleh Sudono Salim pada saat itu. Perjalanannya mendirikan bank yang demikian legendaris harus terhenti hanya dalam 1 pekan sejak turunnya Soeharto. 21 Agustus, pemerintah mempublikasikan hasil penelusuran tentang BCA. Hasil audit menemukan adanya indikasi pelanggaran hukum oleh BCA. BCA disinyalir memberikan setengah pinjamannya kepada perusahaan internal Salim, padahal aturannya, sebuah bank hanya bisa memberikan 20% pinjaman kepada perusahaan dalam grup yang sama. Versi dari Wall Street Journal mengatakan bahwa pinjaman antar grup BCA sebesar 70%, dan yang lainnya lagi berpendapat bahwa angka tersebut bahkan lebih tinggi. Salim terlihat terlalu overconfident pada saat itu. Ia beranggapan bahwa peminjam terbaik adalah perusahaan mereka sendiri. Kondisi BCA semakin membaik setelah diambil alih oleh negara. Bulan Desember, simpanan BCA sudah kembali normal seperti pra-krisis. 2 anak Soeharto sudah bukan lagi pemilik saham itu. 92,8% dimiliki oleh BPPN, dan sisanya 7,2% masih dimiliki oleh keluarga Salim. Selama proses rekapitalisasi masih berlangsung, pemerintah membuat rencana untuk menjual BCA ke pemilik yang baru. Era reformasi pasca Soeharto tidak berjalan begitu mulus. Dibutuhkan 4 tahun atau 3 presiden untuk menemukan pemilik BCA yang baru. Selama itu juga Anthony berharap-harap untuk dapat meminang kembali BCA ke dalam grupnya. Sayangnya, sentimen publik yang terlanjur buruk tentang Salim mendesak pemerintah untuk tidak pernah melepaskan BCA ke tangan Salim. Di sisi lain, Anthony juga memindahkan prioritas bisnisnya melalui Indofood. BCA pun pada tanggal 31 Mei 2000 melepas 22% saham, lebih sedikit dari yang semulanya direncanakan sebesar 30%. Terdapat kekhawatiran bahwa beberapa pihak yang terlibat adalah perwakilan dari Anthony, meskipun sudah diungkapkan bahwa ia tidak akan pernah terlibat lagi di BCA. Namun keraguan masih tetap ada. Pada bulan Maret 2001, Menteri Keuangan Priyadi Prapto Suhardjo sampai bersumpah bahwa pembelian kembali BCA oleh Salim tidak akan pernah diizinkan. Pada akhir bulan Juni, BPPN mengkonfirmasi bahwa terdapat 2 penawar untuk 30% saham, namun nama mereka tidak diungkapkan. Meskipun media melaporkan bahwa penawar tersebut adalah New Bridge Capital Amerika Serikat dan konsorsium yang melibatkan Bakti Investama milik pengusaha Indonesia Haritano Sudibjo. Konsorsium tersebut membantah spekulasi bahwa mereka adalah proksi dari perusahaan Salim. Namun, harga yang ditawarkan oleh kedua penawar dianggap kurang memuaskan, sehingga tidak ada penjualan yang terjadi. Selanjutnya dengan secondary offering, 10% saham BCA juga dilepas ke publik di antara bulan Juni-Juli tahun 2001. 23 Oktober 2001, sebanyak 18 dari 98 calon investor strategis yang diundang oleh BPPN telah menyampaikan pernyataan minat mereka untuk membeli 51% saham BCA. 16 November, sebanyak 15 investor telah memasukkan penawaran awal. 26 November, BPPN memperpendek daftar calon investor menjadi hanya 9 lembaga. 28 Januari 2002, hanya 4 calon investor yang memberikan penawaran akhir. Mereka adalah Farallon Capital yang bermitra dengan keluarga Hartono, pemilik pembuat rokok Kretek Jarum, Konsorsium Gabungan Koperasi Batik Indonesia, Konsorsium Standard Chartered Bank, dan yang terakhir adalah Konsorsium Bank Mega milik Hairul Tanjung, yang dikabarkan oleh media adalah proksi dari Anthony untuk kembali menguasai BCA. Bank Mega tidak lolos ke babak selanjutnya dalam tender ini.
Dan akhirnya, konsorsium Farallon melalui Varindo Investment resmi ditetapkan pemerintah sebagai pemenang tender 51% saham BCA. Lalu, di tahun 2007, Jarum membeli 92,18% saham Farallon di Varindo Investment, menjadikan mereka pemegang saham pengendali BCA. Belakangan ini, sejak tanggal 11 November 2016, saham Varindo Investment telah dialihkan ke perusahaan lain yang dimiliki oleh Duo Hartono, yaitu PT Dwi Mulia Investama Andalan yang berbasis di Kudus, Jawa Tengah. BCA adalah sebuah perjalanan panjang, sebuah kisah yang akan melekat pada sejarah bangsa Indonesia, sebuah saksi dari geliat ekonomi. Baik buruknya adalah sebuah pelajaran. Mungkin suatu hari nanti BCA akan bercerita lebih panjang lagi. BCA adalah sebuah bank legendaris. Masa depan yang cerah untuk mengabdi dan membangun negara. Majulah, jayalah bersama BCA, BCA jaya.